إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sedang dimakan berbahagia, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari yang cerah ini di hari ke-13 dari Rabiul Awal tahun 1434 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan hidup, kenikmatan sehat walafiat dan memudahkan langkah kita ke masjid yang penuh berkah ini dalam rangka melakukan sholat Jumat. Selawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita, qudwah dan uswah kita, panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti nasi jejaknya dan mengikuti sunnah-sunnah. Sedang jemaat yang berbahagia, kemarin tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan lahirnya Rasulullah SAW di tahun gajah, dan sebagian saudara kita merayakannya dan memperingati dalam rangka cinta kepada Rasulullah SAW. Sebagian kita memperingatinya, bahkan mungkin mengadakan acara-acara khusus berkaitan dengan Maulid Rasul SAW. Pada kesempatan kali ini perlu saya jelaskan bahwa tanggal 12 Rabiul Awal bukanlah saja hari lahirnya Rasulullah SAW. Ada 3 kejadian penting pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal. Yang pertama adalah lahirnya Rasulullah SAW. Yang kedua adalah hijrahnya Rasulullah SAW, sampainya Rasulullah SAW di Bani Najjar. Itu pada tanggal 12 Rabiul Awal juga, hari Senin. Dan tanggal 12 Rabiul Awal juga hari di mana Rasulullah SAW wafat sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanggal 12 Rabiul Awal bukan hanya menitik beratkan kepada Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, lahirnya Rasulullah, hari jadinya Rasulullah, bagaimana Rasulullah lahir, irhasat atau apa, hal-hal yang di luar kebiasaan yang terjadi sebelum Rasulullah wafat, sebelum Rasulullah lahir. Bukan itu saja.
Tapi tanggal 12 Rabiul Awal adalah seluruh dari rangkaian hidup Rasulullah SAW sampai beliau berpulang berkasih Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita memperingati atau mengulas sejarah pada tanggal 12 awal, kita hendaknya tidak memutuskan rangkaian sejarah itu, bukan menitik beratkan saja kepada Maulid, tapi bagaimana Rasulullah berjuang semenjak diutus sebagai Rasul 23 tahun, bagaimana Rasulullah berdakwah dan bagaimana Rasulullah SAW ketika sakit dan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggilnya kepada. Sudah dikatakan bahwa berkaitan dengan kejadian-kejadian yang kita lihat, bisa itu banjir, musibah, atau kebakaran karena meledak gas atau yang lain-lainnya, kecurian. Kalau kita kaitkan dengan ketaatan kita kepada Allah, bisa jadi satu musibah itu gara-gara kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena selama ini yang dibahas di BMKG ataupun badan yang sepertinya, kejadian-kejadian alam ini selalu dikaitkan dengan proses alam belaka, bahwa terjadi banjir. Kenapa banjir? Karena airnya menguap banyak dan seterusnya. Kenapa terjadi gempa? Karena lempengan-lempengan saling bergesekan. Tapi tidak dikaitkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah lah yang mengirim banjir itu, bahwa Allah lah yang menginginkan banjir itu terjadi di Jakarta. Harusnya kita berpikir, ada apa? Apakah kita sudah banyak dosa? Apakah kita sudah banyak maksiat? Maka kaitannya dengan 12 Rabiul Awal, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW tidak cukup hanya memperingati pada tanggal 12 Rabiul Awal. Setelah itu, habis merayakan di Monas atau tempat-tempat lainnya, para pejabat duduk membaca qasidah ataupun bait-bait ataupun selawat. Setelah itu bermaksiat lagi, korupsi lagi, melakukan dosa lagi. Ini tidak diinginkan oleh Rasulullah SAW. Karena cinta yang hakiki, cinta yang sesungguhnya kepada Rasulullah SAW adalah mentaatinya, menjalankan syariatnya, menjalankan perintahnya, mengikuti sunnah-sunnahnya. Bahkan kalau kita baca di Al-Quran, banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan itu. Misalnya dalam surat An-Nisa, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah, wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha." Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan taat kepada Rasul itu taat kepada Allah. Jadi kalau kita mau taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran, katakanlah wahai Muhammad SAW, kalau engkau mencintai Allah, maka ikuti aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Niscaya Allah akan mencintai. Jadi cinta bukan sekedar ucapan, saya cinta Rasul. Saya sering membaca qasidah tentang sejarah Rasul. Saya bersalawat kepada Rasul, itu bagus, tapi tidak sampai situ. Kita harus aplikasikan dalam kehidupan kita. Kita harus mengikuti perintah dan larangannya.
Dalam surat lain dari surat Al-Hasy Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Apa-apa yang dibawakan oleh Rasul, maka ambillah. Apa yang dilarang, jauhkanlah. Takutlah kepada Allah karena Allah sesungguhnya sangat besar siksaan, sangat dahsyat siksaan. Bisa jadi ketika kita maksiat, kita tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mengikuti Rasulullah SAW, Allah mengirimkan siksaan kepada kita. Dan hujan yang pada dasarnya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, "Wa huwallazi yursilur riyaha busyran baina yaday rahmatih." Allah yang mengirimkan angin-angin itu menjadi hujan sebagai kasih Allah, bisa menjadi siksa, bisa menjadi peringatan. Kenapa? Karena mereka sudah tidak mau mengikuti Rasulullah SAW. Sehingga Al-Qadhi Iyad dalam bukunya Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa melantunkan satu syair yang sangat bagus. Beliau mengatakan, "Ta'sir rasula wa tudhiru hubbahu, hadha la'amri fil qiyas badi'u. Law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Engkau bermaksiat kepada Rasul, engkau tidak mengikuti Rasul, engkau tidak menjadikan Rasul sebagai panutanmu, sedangkan engkau menampakkan dirimu, engkau cinta kepada Rasul. Saya cinta kepada Rasul, ya, saya selalu sebut namanya, saya selalu memperingati Maulid Rasul. Hadza la'amri fil qiyas badi'. Ini sungguh ada, sungguh tidak masuk akal kita hanya menampakkan cinta saja. Lau kana hubbuka sadiqan la ta'tahu, kata Qadhi Iyad. Kalau seandainya cintamu adalah jujur, cintamu benar kepada Rasulullah SAW, pasti engkau akan mentaati Rasul. Ya, bukan hanya menampakkan kecintaan dengan hari-hari tertentu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya orang yang cinta kepada orang yang dicintai, dia mentaati. Jadi syarat kalau kita mau dibilang sebagai orang yang cinta kepada Rasulullah SAW, kita harus taat kepadanya. Bagaimana taat kepadanya? Kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Kalau kita sebagai pemimpin, jangan pernah kita korupsi. Kalau kita sebagai caleg, jangan sampai kita membeli suara, ingin menang pakai jalan curang. Kalau kita sebagai hakim, jangan kita mau di riswah, ya, dikasih uang suap untuk memenangkan orang yang salah. Kalau kita sebagai orang tua, bagaimana kita menjadi anak? Kalau kita sebagai anak, bagaimana kita sikap kepada orang tua? Itu dalam bermuamalah, dalam ibadah juga seperti jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak pernah diajarkan Rasulullah SAW. Kita membuat-buat ibadah, membuat-buat satu amalan yang tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW, maka kita keluar daripada orang-orang yang mencintai Rasulullah. Sudah dikatakan berbahagia. Sehingga apabila kita ingin betul-betul dibilang pecinta Rasulullah SAW, maka kita hendaknya mempelajari. Pertama-tama kita pelajari bagaimana Rasul, bukan hanya kapan Rasulullah lahir, tidak cukup. Bagaimana Rasulullah lahir dan bagaimana perjuangannya sebelum menjadi nabi dan setelah diutus menjadi Rasul. Dan bagaimana terakhir Rasulullah SAW wafat. Kita harus kaji. Jadi tidak ada yang satu bagian saja kita kaji, tapi bagian lain kita tidak tahu. Sehingga kenapa umat Nabi Muhammad SAW, kenapa umat Islam banyak mundur? Karena jarang mempelajari sirah, jarang mempelajari sejarah Nabi, atau tidak mau mempelajari sejarah Nabi. Kalau kita tidak tahu perjuangan Rasulullah SAW,
maka kita tidak bisa mengambil contoh dan menjadikan uswah dalam kehidupan. Dan kalau kita tidak punya uswah, kalau kita tidak punya uswah, tidak punya contoh, tidak punya suri tauladan di dalam hati kita, di dalam benak kita, maka kita akan mengikuti syaitan. Maka kita akan mengikuti tokoh-tokoh yang mereka menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pecinta Rasulullah SAW yang hakiki, yang mengikuti segala ajarannya, dan dengan demikian Allah juga akan mencintai kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahirabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Sidang yang berbahagia. Satu hadis lagi dari Rasulullah SAW bahwa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan masuk surga kecuali orang-orang yang enggan. Hadisnya dalam Sahih Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Seluruh umatku pasti akan masuk surga kecuali orang yang enggak mau masuk surga. Siapa orang yang tidak mau masuk surga? Qalu wa man aba ya Rasulullah? Ya Rasulullah, siapa orang yang tidak mau masuk surga? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, dia pasti masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, dia berarti tidak mau masuk surga. Aba, enggan masuk surga. Oleh sebab itu, sudah berada, kita harus menjadikan ketaatan kepada Rasulullah melebihi ketaatan kepada makhluk mana. Entah itu atasan kita, entah itu adalah presiden, misalnya kalau dia memerintahkan kepada satu maksiat, atau dia adalah orang yang dibesarkan di daerahnya, dipandang orang ternama, tapi kalau dia memerintahkan satu maksiat ya. Dan hadis ini juga mengingatkan kalau kita mau masuk surga tidak cukup dengan hanya mengatakan saya cinta, tidak cukup hanya dengan mengadakan maulid, tidak cukup kita punya KTP Islam, kita tulis ya di dalam stiker cinta Rasul dan seterusnya, tidak cukup dengan itu, tapi harus diaplikasikan dalam segala aspek dalam kehidupan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang betul-betul mengikuti Rasulullah SAW sehingga kita cintai Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berdoa Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan cinta dan sungguh kepada Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat. اللهم اجعلنا محبين لرسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حبا صادقا لرسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا رزقا حلالا واسعا مباركا فيه. اللهم ارزقنا رزقا حلالا واسعا مباركا فيه. اللهم اجعل هذا البلد اندونيسيا بلدا امنا مطمئنا ياتيه رزق رغدا من كل مكان برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه